Kalau nggak ada ancaman, tidak ada masalah ke kabupaten kota itu yang diurus oleh kejaksaan atau kejari yang sifatnya sangat genting, ya ngapain perlu pengawalan TNI gitu. Dan juga kita lihat, oh Kejati Jakarta itu sedang menangani kasus-kasus kakap. Nah, mungkin merasa was-was, ada intimidasi segala macam yang butuh kemampuan personel TNI yang punya kekuatan bersenjata. Nah, orang-orang yang mengganggu kejaksaan ini kan berarti orang-orang yang bermasalah dengan kejaksaan. Kalau orang baik-baik saja, nggak ada masalah, kan nggak akan mengganggu kejaksaan. Alhamdulillah, sepertinya Presiden Prabowo sudah tidak omon-omon lagi. Itu pernyataan. Karena saya membacanya begini, Presiden Prabowo mengerahkan seluruh kekuatan untuk memberantas korupsi. Itu ada di kepala. Jadi saya membayangkan sebenarnya ini ada agenda besar untuk menyelamatkan aset negara yang perlu perlindungan. Itu bacaan saudara saya. Jadi yang saya ingatkan bahwa penjagaan TNI ke kejaksaan adalah tujuannya melaksanakan agenda-agenda yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai tidak terjadi itu, maka rakyat pasti kecewa. Apa hubungannya TNI bawa ke sana kalau hanya untuk menjaga menjaga fisik saja. Kita harus ingat negara kita ini sudah sangat bahaya terhadap ekonomi ilegal. Penempatan TNI menjaga kejaksaan adalah keadaan darurat negara untuk menyelesaikan korupsi, penyelundupan, narkoba, judi online, dan uang haram. Ekonomi uang haram. Kenapa? Karena banyak sekali agenda-agenda besar Presiden Prabowo yang saya yakin betul akan menghadapi tantangan sangat besar oleh oligarki, oleh para perampok, oleh para mafia. Tapi kalau misalnya misalnya Prabowo melihat, wah ini kejaksaannya juga nggak serius nih. Perlu kita taruh TNI di sana untuk memata-matai juga kejaksaan. Wah itu bagus juga tuh. Tentu kejaksaan ini kan merupakan objek vitalnya negara, ya, yang sangat strategis. Nah, bagaimana jaksa-jaksa ini bisa bekerja secara baik, nyaman? Tentu harus ada bentuk pengamanan juga, ya. Tidak perlu ada kerisauan misalnya bahwa dengan adanya pengamanan TNI maka akan ada intervensi, ya. Dan kita lihat, katakan di Kejaksaan Agung ini sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan kalau tidak salah. Saudara, bertemu kembali dengan saya Herman Ivo di kanal Plus Point. Kali ini topik kita adalah telegram dari Panglima TNI, yakni Bapak Jenderal Agus Subianto. Telegram Panglima TNI tersebut pada akhirnya mendorong pengerahan kekuatan TNI di kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh Indonesia dengan jumlah kekuatan yang relatif besar, ya. Hal ini tentu saja hal yang luar biasa, ya. Yang pertama menunjukkan kesuksesan pergerakan di dalam senyap. Karena itu kan baru terendus sekarang nih, setelah kurang lebih dari 6 bulan. Baru sekarang isu telegram itu baru terendus oleh media massa. Kedua, menunjukkan bahwa upaya atau gerakan pemberantasan korupsi sebagaimana yang digaungkan oleh Prabowo Subianto itu adalah bukan hal yang sekedar omon-omon belaka sebagaimana yang diungkapkan atau yang disampaikan oleh Said Didu. Hal ini sudah pasti membuat para koruptor itu terkencing-kencing ketakutan. Sebelum menggunakan kekuatan TNI saja, sudah banyak para koruptor yang terjaring, ya, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Apalagi kalau sudah menggunakan kekuatan TNI, sudah pasti akan banyak koruptor yang terjerat. Kita sepakat bahwa koruptor adalah berbahaya. Bahwa koruptor adalah penyakit berbahaya. Bahkan mereka ini, para koruptor ini bisa disejajarkan dengan hama.
karena tindakan mereka yang menghisap darah rakyat, menghisap uang rakyat sehingga menyebabkan kesengsaraan pada rakyat. Tidak ada pilihan lain untuk jenis hama ini, ya harus dibasmi, bukannya dibiarkan, apalagi dilindungi. Saya sampaikan untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, ya. Jika Anda merasa salah satu bagian dari masyarakat yang selama ini sengsara, hidup Anda sengsara karena tindakan para koruptor ini, ya, inilah saat yang tepat bagi Anda dimanapun berada untuk memberikan dukungan yang sebesar-besarnya, dukungan yang maksimal terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Prabowo Subianto. Bagaimana caranya? Terserah Anda sesuai dengan kemampuan dan kapasitas Anda. Yang penting upaya pemberantasan korupsi ini harus didukung dan harus mendapat dukungan seluruh rakyat Indonesia yang ingin bangsa Indonesia ini maju, yang mencintai bangsa Indonesia. Selamat berjuang.